Nanti misalnya bisa bikin untuk perpustakaan, data perpustakaan atau data mahasiswa atau data apapun itu yang bisa kita bikin jadi sesuatu yang simple. Ini bobotnya 8%. Itu akan jatuh di pertemuan yang ke-7. Jadi di tengah-tengah semester kita nanti bakal ada 1 kali kuis ya. Kalau nggak salah nih biasanya materinya tuh kayak hash table. Jadi nanti itu apa ya nanti kita belajar. Nanti pesertanya sendiri-sendiri. Jadi kuisnya kita di sini pasti sendiri-sendiri 100 menit di awal. Jadi full satu sesi 7 itu kita bakal kuis doang. Terus yang kedua ada yang namanya UAP. UAP ini sama aja kayak kuis, cuman istilahnya aja beda. UAP itu adalah ujian akhir praktikum. Ini bobotnya lebih gede. Anggap aja itu UAS tapi di lab. Oke, itu 12% di pertemuan ke-12. Jadi benar-benar final exam terakhir di pertemuan ke-12 sama sendiri juga dan 100 menit di awal. Dua-dua ini nggak ada kayak help documentation gitu nggak ada ya. Jadi ini helpnya nggak boleh karena kita nggak ada documentation atau apapun itu. Gitu aja sih. Jadi komponen penilaian dalam struktur kalian semester ini itu 20% dari kelas lab, 80% saya dari kelas lecture. Gitu. Jadi ya kalau ini masih ngevlog dikit, ini udah bagus, nilai kalian masih A lah, bagus gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain soal penilaian kita satu semester ini? Ada yang mau tanyain? Jadi tugas-tugas gak ada ya, gak ada tugas. Tapi mungkin aku bakal kalau ada materi bakal aku share latihan-latihan soal karena dalam struktur ini sama aja kayak CEP Competitive Programming kemarin semester 1 Algoproc itu perlu banyak latihan. Perlu banyak nyoba-nyoba algoritma. Meskipun kayaknya bisa dihafalin, tapi lebih baik kalau kalian ngerti konsep, kalian sering nge-code, jadi kalian udah ngelotok lah, udah hafal di luar kepala konsep algoritmanya itu bakal jalan kayak gimana. Gitu. Softwarenya di sini sama aja pakainya Dev C++, kita bakal jalanin extensionnya pakai C++ atau CPP boleh. Gitu ya. Jadi ini tanggal penting praktikum penting kedua yang bakal aku jelasin. Awal praktikum dimulai itu minggu ini, jadi ini tanggal-tanggalnya aja. Yang ini gak usah diperhatiin karena kita nggak ada proyek. Terus ini ya, ada masa ujian akhir praktikum itu tadi di pertemuan ke-12 jatuhnya ya sekitar bulan Mei atau Juni. Terus nanti keluar nilainya kapan? Keluar nilainya kalau nilai kuis mungkin bisa, tapi biasanya kita keluarnya barengan di akhir sih ya. Anggap aja nanti keluarnya itu semua nilai kuis dan juga nilai UAP kalian tuh bakal keluar di bulan Juli lah. Di bulan ini. Di bulan Juli tanggal 22 keluar nilai praktikum batch 2 dan susulan. Gitu. Terus kalau misalkan bisa protes-protes nilai, silahkan protes nilai aja. Tanggal 22 sampai 25 itu bakal dibuka. Jadi opennya cuma 3 hari. Pasti waktu kalian kalau emang nilai kalian kayaknya kurang atau nggak sesuai sama ekspektasi kalian, silahkan diprotes saja. Nanti final fixnya bakal keluar di tanggal 22 Agustus gitu. Dan yang aku mau ingetin lagi adalah kalau semester 2 kalian kan belum punya jatah online ya. Jadi semua kuliah kalian itu offline. Nanti kalau semester 3 baru ada jatah online kayak aku sekarang gitu. Jadi bisa online. Tapi kalau kalian belum bisa, jadi silakan hadirlah secara onsite dan perhatikan jatah absennya karena nanti bakal berpengaruh ke UAS kalian ya, jangan lupa. Silakan pakai wifi BINUS Access dan login at lab.ssc.net. Dua itu ya, BINUS Maya pakai wifi BINUS Access dan juga lab.ssc.net. Dan pokoknya kalian yang penting hadir aja, yang penting kalian datang dari awal sampai akhir. Aku nanti bakal absenin, aku bakal presensiin. Pokoknya kalau selama kalian tidak keluar atau nggak ada kabar itu ya aku bakal absenin sih. Aku bakal menghapuskan atau menyatakan kalian nggak hadir di salah satu sesi ya. Kalau misal kalian hadirnya telat lebih dari 30 menit, jadi misal berarti jam 9.50 kalian baru datang itu nggak bakal aku presensiin ya, tetap aja ya. Meskipun kalian datang ya udah. Terus kalau kalian sendiri nggak aware sama kehadiran kalian di sistem dan misal kalian juga nggak datang atau kalian meninggalkan ruang praktikum selama praktikum berlangsung, jadi kalian masuk doang presensi terus tinggal makan kantin gitu, jangan ya. Jadi silakan datang, diperhatikan saja sampai selesai.
Kalau misal kalian datangnya lewat dari 30 menit, otomatis kalian bakal dinyatakan tidak hadir dan bakal berpengaruh terhadap kelayakan mengikuti ujian. Karena kalau lewat batas, lagi-lagi bakal nggak diperkenankan buat ikut ujian. Oke, itu. Nah, aku juga nggak bisa ngasih izin ke kalian atau ngasih izin ketidakhadiran ya. Kalau kalian konfirmasi ke aku doang, berarti aku cuman bakal tahu kalau kalian itu nggak datang atau ada sesuatu hal yang memang terkendala. Misalnya ada sesuatu hal atau sakit atau dan hal-hal lainnya itu silakan dipakai aja batas absennya. Jadi silakan dipakai batas absennya sebijak-bijaknya. Berarti cuma 2 kali doang dan jangan dipakai waktu kuis ya. Kuis harus di onsite di sini. Jadi janganlah absen saat kuis. Oke. Tuh. Terus ini tidak perlu. Next. Kalau mau lihat recording kelas bisa lihat di Binus Maya kayak biasa aja. Nanti kita sudah tidak akan pakai algo.binus dan lain-lain deh. SOCS gak bakal pakai. Jadi tidak pakai. Nah ini udah tadi aku jelasin di pelajaran quiz dan UAP, penilaian dan protes nilai mana sih favorit itu. Nah aku mau jelasin ini aja yang penting. Sini aja. Oke, jadi pokoknya yang aku mau sampaikan adalah kalau kalian misal waktu kuis itu terus ternyata nggak hadir, aku mau remind aja, kalian harus sampein keterangannya atau surat izinnya itu ke aku juga sama ke LSC ya. Jadi misal kalian waktu kuis pertama itu nggak datang karena aku sakit atau hal yang nggak bisa ditinggalin, jadi harus yang benar-benar penting dan kalian harus pergi gitu ya. Misal ada kedukaan, sakit, paling itu sih yang bisa di izinin. Kalau misal ada izin sakit dan kalian ambil surat dokter, nanti bakal kita bisa kasih susulan. Kalau kalian misal absennya di kuis pertama, kalian bakal bisa dapat susulan. Ataupun kuis kedua nanti juga bisa dapat susulan gitu. Kalau kuis pertama kalau nggak salah antara susulan atau nanti bakal disamain nilainya sama UAP-nya atau kuis kedua. Kalau nanti absennya di kuis kedua, berarti kan udah nggak ada ujian lagi tuh. Udah kuisnya udah habis cuma sampai kuis kedua doang. Nanti kalian bakal dapat susulan. Gitu. Jadi pokoknya kalau memang amit-amit ada sesuatu hal yang bikin kalian bisa datang waktu kuis, silahkan lapor ke aku. Jadi pastiin aku tahu, karena kalau nggak tahu aku nggak bakal bisa bantu kalian buat ngurusin nilainya, karena masih bakal nol ya kalau nggak datang waktu kuis. Makanya bilang kalau nggak datang, eman-eman kalau nggak datang kuis. Terus juga nanti silahkan lapor ke LSC gitu. Nanti bakal dibantu buat ngurusin nilainya, apakah akan disamakan ke UAP-nya atau kalau izin waktu UAP berarti nilainya akan ada susulan di pertemuan selanjutnya gitu. Gitu aja sih dari aku buat briefingnya. Yang lain-lain sih ini bisa buka video based learning juga di Binus Maya Praktikum. Itu nama websitenya bluejack.binus.ac.id. Bisa dibuka aja kalau mau coba cari-cari ya. Di situ ada course kalian, bisa dilihat VPL-nya kalau misalnya mau belajar di rumah lagi sendiri. Terus paling nanti kalau ada mau kuis, misal kalian merasa perlu ada kelas tambahan, kalian boleh request kalau perlu kelas tambahan. Nanti tinggal di poin ke aku aja, kita diskusi tanggalnya kapan, ruangannya kapan, mau di mana. Jadi nanti kita bakal bisa nanti kelas tambahan. Ini ada link-link penting kalau ada yang mau dilihat atau dicatat. Ini Binus Maya Praktikum yang tadi aku bilang. Kalau mau lihat VBL, silakan buka di sini. Terus ini media sosialnya SLC. Yang paling pakai mungkin ini sih Binus Maya Praktikum kalau mau lihat VBL. Lainnya boleh dikepoin aja. Begitu dulu. Oke, so far sampai sini ada yang mau ditanya dulu dari teman-teman buat praktikum kita selama 1 semester ke depan? Ada? Belum? Masih aman? Kalau aman, anggukkan kepalanya. Sudah makan belum? Oh belum, terlihat ya. Oke, gitu aja buat briefingnya. Thank you. Oke.
Dan sebelum lanjut, aku mau tanya dulu, kira-kira untuk komunikasi apakah perlu membuat grup kelas lab atau kalian prefer aku titipin ke salah satu orang aja? Gimana? Ada yang mau? Siapa yang setuju kita bikin grup WA aja? Boleh? Oh, sepertinya kebanyakan grup WA ya. Kalian punya grup WA kelas lecture nggak? Ada? Belum? Kamu nggak di invite? Mau bikin grup WA kelas atau mending aku titip info aja? Gimana? Kalau misal nggak mau bikin grup WA, paling nanti aku titip info ke salah satu aja. Terus nanti nitip share, soalnya infoku juga paling cuman main doang atau ngasih materi doang dan kadang-kadang. Jadi sebenarnya nggak sepenting itu buat punya grup. Kalau mau tanya-tanya aja mungkin boleh PC. Ini nomor WA saya kalau mau dicatat ya. Silakan kontaknya lewat WA aja. Kalau line sebenarnya ada, cuman line WA, line boleh, Discord jarang dibuka, Telegram apalagi. Jadi WA aja. Kalau mau nitip ke salah satu orang, kira-kira siapa teman di antara satu kelas ini yang bisa saya titipi informasi untuk mengirimkan ke grup WA kelas? Siapa? Cuma tak titipin doang, nanti bawa forward gitu guys. Siapa? Ya, oke, Yudis ya. Nanti aku titip ke Yudis ya guys. Hah? Kontak. Udah. Nanti ya, nanti tak kontak Yudis. Oke. Halo, Vito ya? Oke, selamat datang Vito. Oke, mungkin buat Vito aku ulangi dikit aja karena ini penting. Jadi sambil ngerimain aja, penilaian kita di kelas ini ada dua, yaitu ada kuis 1 dengan bobot 7%, 8% di pertemuan ke-7 dan juga UAP di pertemuan ke-12 dengan bobot 12%. Jadi UAP ini jelas lebih susah. Materinya itu kalau nggak salah AVL, dulu apa ya Gus? AVL ya? Kalau nggak salah materinya AVL 3, jadi lumayan juga menghafalkannya. Silakan nanti kita belajar sama-sama. Buat Notion di kelas kita, silakan boleh dibuka aja di sini. Kelihatan nggak ya? Ini ya, bit.ly/data-struct-class, itu data structure class. Kalau mau buka materi Notion silakan buka di sini. Ini bakal aku bahas di kelas hari ini dan juga kelas-kelas yang mendatang ataupun kalian kalau mau belajar sendiri di rumah, silakan buka linknya ini karena di sana ada semua materinya sih, semua materi. Mungkin kalian mau belajar duluan. Jadi kalau di kelas sudah kurang lebih tahu mau belajar apa, silakan dibuka aja. bit.ly/data-struct-class. Oke, ya. Aku bakal buka ya. Jadi ini adalah Notion yang bakal kita pakai sama satu semester ke depan. Silakan kalau mau buka materi, buka aja dari Notion ini. Monggo, semuanya udah dari sini. Mulai dari sesi 1, 2, 3, 4, 6 sampai 11. Ya, terus di bawah itu ada kriteria ini, jangan bingung ya. Itu tuh materi kisi-kisi buat UAP, tapi itu yang semester tahun lalu sih. Itu yang tahun lalu.
Ya nanti buat yang kita bakal aku update di sini juga tapi mendatang. Hari ini kita bakal nge-review aja pointer, array dan juga struct. Udah dapat kan ya waktu semester 1? Sudah. Oke, bagus. Gampang bukan? Gampang. Masih bilang gampang. Oke, mantap. Tapi sebelum aku bakal review materinya, aku bakal melaksanakan sebuah pertanyaan kecil-kecilan aja biar aku tahu seberapa kalian mudeng buat materi pointer, array dan juga struct. Karena kenapa kita review dulu sebelum masuk ke materi yang lain-lain, karena pointer, array sama struct itu bakal semua hal yang kita bakal ketemu di setiap sesi ini. Mulai dari sesi 2 ini isinya link list itu sebenarnya cuman pointer dan juga array. Ya pakai struct juga sih. Jadi ini semuanya itu bakal pakai di link list kepake, di stack NU bakal kepake, hash table itu kepake, BST, AVL itu kepake. Sebenarnya ini cuman variasi-variasi doang gimana cara kita membuat sebuah tempat penyimpanan data itu yang lebih efisien, yang lebih simple. Kita bisa ngambil data, kita bisa narik data secara lebih gampang. Itu harus tahu banyak cara, tahu cara list, tahu cara binary search tree, tahu cara AVL. Dan kalau kalian mungkin bertanya-tanya, kalau kalian mungkin cari-cari di internet itu sebenarnya kita nggak perlu bikin manual. Kalau kalian punya atau bisa bahasa Java, itu sebenarnya kita nggak perlu bikin code secara lengkapnya. Kalau kalian buka di sini kan code-nya banyak gitu ya mungkin ya. Kalau di Java itu kayak cuman kalian tinggal panggil karena itu sudah jadi, Java ini sudah punya built-in. Jadi kenapa kita harus belajar ini? Tidak perlu. Tapi ini perlu karena kalian harus tahu konsep dasarnya. Ini bakal berguna lah. Kalau kalian bisa paham itu bakal happy lah rasanya ya. Karena konsep dasarnya itu bakal perlu banget, bakal pakai banget di hari-hari ke depan. Gitu sih. So, tanpa berlama-lama lagi, aku bakal ngadain Kahoot aja. Ini nggak masuk ke nilai ya. Aku cuman mau ngadain kuis simple aja buat kalian. Jadi aku tahu kira-kira aku bakal fokus bahasnya kemana. Materi pointer kah, array kah, atau kita bahas struct kah gitu. Jadi aku bakal coba aja. Jadi aku ada gambaran kira-kira kita startnya itu dari mana. Jadi kita bakal mulai saja. Boleh buka HP-nya aja, mungkin teman-teman boleh pakai HP atau boleh pakai PC, laptop, terserah apapun itu yang punya internet ya. Jadi wait. Aku dulu ya. Tapi kenapa sampai bisa seperti ini? Oh, harus nyalain itu dulu. Wait, kenapa cuma hapus play? Sebentar ya. Sebentar ya.